TGD, Persekutuan Para Hamba Tuhan Garis Depan Perwil Banjarnegara dan sekitarnya. Puji Tuhan, siap merayakan Natal? Amin. Langsung saja kita akan kita awali dalam doa. Untuk itu kami mohon dengan kasih Bapak Pendeta Yohanes Masdur untuk memimpin dalam doa pembukaan waktu, dipersilakan. Maaf pakai ini Pak. Lupa. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di kerajaan surga, kembali pada pagi hari ini hamba-hambamu datang kepadamu, mengucap syukur, berterima kasih atas segala kebaikanmu, di mana perjalanan kami dari Banjarnegara tiba dengan damai sejahtera di Cirebon ini, di GBI Raja Wali. Ini adalah sesuatu yang syukur bagi kami semuanya. Biasa-biasanya Tuhan, Pak John datang ke sana, ke Banjarnegara. Tapi hari ini dengan sukacita, dengan bergembira kami dapat berkumpul di tempat ini oleh karena kasih-Mu Tuhan. Di mana kasih-Mu menyatukan kami antara Cirebon dan Banjarnegara. Kami bersyukur saat ini kedatangan kami di tempat ini bersukacita melihat gereja di tempat ini bukan main hebatnya. Di mana saat ini kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan nama-Mu kami tinggikan. Kami adalah orang-orang yang beruntung karena Engkau lahir ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut persekutuan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Pak Masdur sudah memimpin kita dalam doa pembukaan. Ya, sebelum kita akan mendengarkan kata sambutan, boleh tengok kanan kiri dulu, berikan senyum yang terbaik. Ya, perjalanan jauh mungkin melihat senyum Bapak Ibu Saudara langsung ya, langsung hilang lelahnya atau malah nambah apa ya. Oke, baik, acara selanjutnya bersama-sama kita akan mendengarkan kata sambutan perwakilan dari GPI Raja Wali, Bapak Pendeta Paulus Purwanto selaku wakil gembala di tempat ini. Monggo. Shalom. Shalom. Waduh, luar biasa ya. Masih wajahnya seger semua. Walaupun mungkin kurang tidur ya, tadi saya dengar teman saya jam 1 berangkat dari jam 2 dari apa itu namanya? Karangkobar. Ya, sama-sama lah. Kalau kita ke sana juga ya pagi-pagi benar. Jadi supaya Bapak Ibu merasakan ya perjalanan kalau kita pergi melayani pekerjaan Tuhan ya. Jadi ibu-ibu merasakan juga bangun pagi-pagi ya, kadang-kadang kita sarapan itu di pinggir jalan. Puji Tuhan ya. Jadi yang pertama tentunya kita bersyukur sama Tuhan kalau kita bisa berkumpul ya. Jadi kali ini giliran saudara yang datang ke Cirebon ya, biasanya kita yang harus ke sana, tapi oleh anugerah Tuhan, saya melihat hari ini kita bisa bertemu kembali dan saya lihat tidak ada perubahan, tetap tambunan semuanya. Seger-seger semua ya. Ya, puji Tuhan, saudara ya. Kami lagi bersyukur mendapat suatu kepercayaan Bapak Ibu Saudara sekalian, Persekutuan Hamba Tuhan Garis Depan wilayah Banjarnegara dan sekitarnya pada hari ini untuk bisa berkumpul, untuk bersekutu, ya, merayakan Natal tahun 2024 di tempat kami. Ya, ini satu kehormatan bagi kami. Ya, jadi dapat satu kepercayaan hamba Tuhan yang luar biasa. Ya, jadi
kami bersyukurlah saudara ya, kami bangga ya dengan apa yang hari ini Tuhan kerjakan di tengah kita. Tentunya kami menyadari ya di dalam pelayanan kami masih banyak kekurangan ya, jadi mohon dimaafkan dalam penyambutan maupun nanti dalam pelayanan ya, ada kekurangan sana sini ya, kami minta maaf ya. Nanti kalau misalnya ada saran-saran untuk perbaiki pelayanan kami ya, kami bersyukur ya saudara ya. Tapi kalau merasa puas juga nanti saudara bisa tulis puas. Ya saudara, supaya tahun depan ya mungkin bisa kembali ke sini. Enggak saudara ya, enggak ya saudara. Jadi ya saya bersyukur, terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu semuanya. Kiranya persekutuan pada hari ini akan saling menguatkan, meneguhkan, baik yang dari Banjar, ya negara, dan juga kami yang di Cirebon, sama-sama diberkati. Dan terima kasih untuk kerjasamanya selama ini. Ya memang lumayan jauh Banjarnegara sama Cirebon, tapi ya, jarak tidak bisa memisahkan kita untuk tidak bisa bekerjasama, ya saling mendoakan, dan hasilnya hari ini Bapak Ibu sudah lihat, oleh anugerah Tuhan kita bisa menepati gereja resmi ya, yang ditandatangani oleh pemerintah. Tadi kalau Ibu masuk di sana ada prasasti ya, yang pertama itu dari pemerintah, kemudian yang kedua itu dari Sinode GBI. Jadi ya oleh anugerah Tuhan, oleh doa-doa saudara selama ini, ya Tuhan jawab tepat pada waktunya. Karena kita berdoa bersama saudara selama 20 tahun. Ya, kita 18 tahun dulu kalau Pak Mastur pernah pelayanan di hotel. Ya, 18 tahun kemudian masa Covid, itulah anugerah Tuhan dinyatakan. Justru dalam situasi seperti itu, hotel nggak bisa dipakai, dan Tuhan buka jalan di tempat ini, dan akhirnya dalam waktu 2 tahun diurus semua. Akhirnya ya karena doa-doa saudara juga, saudara, akhirnya Tuhan jawab semua perizinan sampai akhirnya kita bisa membangun tempat ini ya dalam waktu 9 bulan ya, sehingga kita ya bukan hanya saudara yang baru pertama kali Natal ini, kita juga Natal tidak lagi di hotel, tapi mulai tahun ini kita Natal di gedung gereja sendiri ya. Puji Tuhan. Jadi selamat datang, selamat beribadah, Tuhan memberkati ya, amin. Amin. Terima kasih buat kata sambutannya Bapak Pendeta Paulus Purwanto. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Lebih lagi. Oke, mari kita siapkan hati untuk kita beribadah kepada Tuhan, memuji dan menyembah.
Mari, saat ini kita ada di tempat ini. Kita rindu untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Kita rindu untuk memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Apapun musim keadaan hidup kita saat ini, yang kita alami ada suka ada duka. Tapi satu hal yang perlu kita yakini, bahwa Tuhan Yesus Dia senantiasa memelihara kehidupan kita. Dia selalu ada dan rahmat-Nya tidak pernah habis di hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita menyembah kepada Tuhan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Yakin dan selalu percayakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Lebih lagi kita memandang kepada Dia, Yesus Sang Terang. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu, kasih Yesus, kami bersyukur. Tak pernah layu di hidupku.
merasakan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sampai hari ini kita boleh ada. Itu semua kasih setia Tuhan. Amin. Amin. Tak terbatas kasih-Mu. Saya mau menyapa ya, coba-coba pakai bahasa Jawa. Sugeng enjing lan sugeng rawu ing GBI Raja Wali Cirebon. Kados pundi kabarepun? Mugi-mugi sedanten sami sehat. Amin. Semua diberkati Tuhan pagi hari ini. Amin. Lambaikan tangan dong. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi ini kan satu bus nih. Udah kasih salam kan kanan kiri. Sekarang saya mintanya jangan salam ya. Kalau salam seperti ini kayaknya udah biasa. Kayaknya gini deh, sekarang pakai tos. Boleh? Tos seperti ini. Salah. Tos. Nah, seperti itu. Lalu sambil bilang gini ya. Ada sukacita Natal di hatiku. Boleh? Boleh. Dicoba dulu ya. Coba, tapi nggak boleh di kanan kiri aja. Harus sampai belakang. Dari sini harus nyebrang ke sini. Dari sini harus nyebrang ke sini. Yang ujung sana yang bisa jalan ke sana menghampiri. Oke, kita coba dulu ya. Saya hitung ya. 1, 2, 3 mulai. Tos, kasih tos. Jalan dong, jalan. Jalan dong, oke. Oke, sekarang boleh balik. Bapak Ibu, sekarang kasih tos sekali lagi tapi sebentar. Saya maunya Bapak Ibu kasih tos sebanyak-banyaknya. Sebentar, belum. Tunggu hitungan saya 1, 2, 3. Nanti saya hitung sampai 25. Tapi nggak boleh bohong ya, ketosnya sampai berapa orang? Oh saya cuma dapat 10 tapi bilangnya 20, hamba-hamba Tuhan kan semuanya baik-baik, jujur-jujur. Ya, jadi nanti langsung dihitung ya, saya hitung sampai 25 setelah hitungan ketiga ya, mulai ya. Bisa muter-muter boleh sambil dihitung, saya ngetosnya berapa orang gitu ya. Mulai ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, siap-siap tangan di atas, 25. Saya mau tanya, ada yang ngetosnya dari 50 orang? 40? 30? Ada? Siapa yang 30? 27, 30? 30 yang 30 ada? Itu Bapak. Ada Bapak 30 Pak. 30 maju Pak. Maju, saya Pak, punya maju. sesuatu buat Bapak. Dapat hadiah Pak.
Ya, ini bonusnya. Pak, karena Bapak sudah berjeri lelah, mau kasih tos buat 30 orang, saya kasih Alkitab terjemahan baru 2 buat Bapak. Yes. Oh iya Pak, terima kasih. Oh iya, mau difoto dulu ya? Pak, diulang Pak. Diulang dulu Pak. Foto-foto dulu katanya Pak. Mohon maaf ya Pak, saya di atas gak apa-apa ya? Salaman dulu katanya Pak. Senyum Pak, senyum. Iya. Terima kasih Pak. Yang 27 tadi ada? Oh boleh Pak. Tapi kalau 27 dapatnya nggak Alkitab ya Pak? Coklat. Buat istri di rumah atau buat anak? Ya nanti buat perjalanan Pak pulang. belum ada yang moto nih. Oh nggak laku katanya. Di bawah 27 ada. Wah banyak. 26. 26 nggak ada. 26. Kalau hadiahnya 3 nggak ada Pak. Jadi 26 nggak jadi deh. Masih kuat berdiri Pak? Masih siap untuk memuji nama Tuhan? Amin. Ada sukacita? Ada sukacita pastinya karena saat ini kita merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan, dimana kita harus selalu hidup terus bergantung kepada Tuhan. Amin. Kita mau bawakan satu pujian Gandol Gusti. Oke, semuanya boleh keluar dari tempat duduk. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Asik-asik. Saben dino, dino wengi Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Iha. Saben dino, dino wengi Gandol Gusti. Sebentar. Kalau lagu Gandol Gusti nggak pakai gaya itu nggak enak. Jadi harus ikut gayanya saya. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Gitu ya, boleh ya. Yuk, yang tariannya masih paling hebat, saya masih ada 1 hadiah. Oke, Amin. siap. Ya, Yuk. mari bersukacita. Semua tepuk tangan buat Tuhan. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Iha. Saben dino, dino wengi Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Iha. Saben dino, dino wengi Gandol Gusti. Katakan kula, kula amun percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selamina. Atiku rasa apa? Atiku rasa seneng. Saben dino kula nggih Gandol Gusti. Belum semuanya Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Iha. Saben dino, dino wengi Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Iha. Saben dino, dino wengi Gandol Gusti. Katakan kula amuk, amuk percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selamina. Atiku apa? Atiku
semuanya kompak ya. Mesti selamat. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan. Pak, hadiah coklatnya buat Bapak aja. Terima kasih Pak. Puji Tuhan, silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Atau masih kuat berdiri? Masih berdiri ya. Enggak, Masih silakan satu dulu. kali lagi lagu. Mari Bapak Ya. Ibu yang masih kuat berdiri boleh berdiri. Kita mau bawakan satu pujian. Yesus lahir buat siapa? Enggak cuma buat saya tapi buat Bapak Ibu semuanya, setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dia lahir untuk kami. Yuk mari semuanya kita bernyanyi bagi Tuhan. Dia lahir untuk siapa? Dia lahir untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah. Turun ke mana? Turun ke bumi. Yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Tuhan kami. Sang penerus juru selamat dunia. Sebentar. Katanya kalau setiap bulan Desember itu merayakan Natal. Ada sukacita Natal. Tapi saya lihat semuanya belum sukacita. Coba tengok kanan kirinya, udah sukacita belum? Kita mau bawakan pujian Dia lahir untuk kami sambil kelihatan giginya. Ya, kan namanya sukacita dong. Ya, kita mulai ya. Boleh loncat, boleh lari kalau masih kuat. Yo. Dia lahir untuk siapa? Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas segala raja.
bersukacita? Amin. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Puji Tuhan, kita sudah memuji bersukacita. Saatnya kita mau duduk diam untuk mendengarkan firman. Firman yang senantiasa terus menjadi pelita bagi hidup kita dan terang bagi jalan hidup kita. Senantiasa kita mau tetap cinta, tetap setia. Walau topan datang menerpa hidup kita, dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, apapun. Tapi kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita dan kita mau tetap cinta. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, ya ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dengan sepenuh hati, ada yang terus menjadi kerinduan kita. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta.
untuk kasih setiamu. Terima kasih. Kami bersyukur. Itu sebabnya kami ada di sini pada pagi hari ini. Dan kami juga membalas kasih-Mu dengan kasih. Membalas cinta-Mu dengan cinta. Tolong kami ya Tuhan. Supaya memang dari hati kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mencintai-Mu. Dan karena itu kami pergi menggembalakan domba-domba-Mu. Seperti yang Kau katakan kepada Petrus dulu. Berbicaralah kiranya kepada kami Tuhan. Urapi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara, shalom. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan ya. Ini Pak Edi ya. Pak Edi sini. Mesti diperkenalkan dulu nih. Mungkin mau ngomong apa dulu, silakan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat datang di tempat kami, di tempat ini. Mungkin juga ya perlu saya sampaikan untuk baik pribadi maupun kami semua keluarga besar GBI Raja Wali mengucapkan selamat Natal buat Bapak Ibu sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Baru tadi beberapa menit yang lalu Pak Gembala kasih tahu, Pak Edi nanti sampaikan sesuatu. Saya mikir apa ya, jadi mengalir saja ya. Ada satu yang mau tanyakan, yang ada di benak saya, ya, yaitu pertanyaannya begini, Ibu Bapak jawab ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan happy? Happy? Amin. Pertanyaan ini mengingatkan kepada saya punya cucu 1,5 tahun. Lalu saya bertanya seringkali, namanya Cheryl, happy? Dia jawab, happy opah. Ada opahnya. Lalu saya teringat dengan perkataan Tuhan Yesus, belajar kepada anak-anak. Ya, satu bagian yang bisa kita ambil pelajaran dari karakter anak itu adalah polos. Amin, jujur. Dan saya melihat waktu tadi kita menyanyi, pujian, menari dan sebagainya, saya melihat begitu polosnya Bapak Ibu. Begitu tulusnya. Pak John Anwar boleh ditambahin ya, seperti apa Pak? Seperti bayi. Tapi itu Tuhan suka. Bahwa pujian kita, tarian kita, ungkapan ucapan syukur kita itu diekspresikan, enggak ada kepura-puraan seperti anak kecil. Dan itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Yang kedua, saya mau sampaikan mengenai kehadiran Bapak Ibu di sini, ada kesaksiannya. Maaf Pak Mas Dur, kalau lupa saya ingat saya bulan April, kami sering ngobrol-ngobrol, kalau ngobrol sama dia bisa 2 jam lebih tuh. HP saya sampai panas. Jadi sering ngobrol-ngobrol begitu, tiba-tiba terlintas, ya saya bilang gimana ya kalau Natal tahun 2024 ini dari PPHT GD Banjarnegara untuk Natal di tempat ini. Perhitungan saya untuk Desember ini, gedung ini kan baru diresmikan dan sudah selesai. Dan waktu itu malam ya Pak Mas Dur, yang mengagetkan saya belum sampaikan panjang lebar, dia langsung bilang stop dulu bicaranya, kita berdoa. Saya kaget dong, belum presentasi apa yang mau dilakukannya, dia berdoa. Jadi saya ikut aja sama senior ya. Jadi dia berdoa dengan semangatnya. Waktu dia doa, sepanjang dia doa, apa yang saya pikirkan? Biayanya berapa dan dari mana?
Satu sisi kita percaya bahwa Tuhan cukupkan, amin. Seperti yang terjadi pada siang hari ini, kita semua dicukupkan, dipenuhi kebutuhannya oleh Tuhan, rohani dan jasmani. Lalu dia amin. Saya bilang, Pak Masdur, tunggu sampai saya dapat sinyal duitnya. Kita hitung dulu ya berapa, karena kan ada hitungannya ya berapa. Jadi jangan sampai punya rencana sekalipun dalam doa, tapi kita nggak punya perhitungan kan. Jadi saya ngitung, puji Tuhan, nggak sampai 2 bulan, 1 bulan saja kurang lebih. Saya langsung jawab, Pak Mastur, oke. Karena uangnya sudah ada. Dan itu saya nggak bicara untuk sesuatu yang seringkali kita bilang, nanti uangnya ada dengan iman. Tidak, waktu saya telepon itu, uangnya sudah ada. Yang ketiga, ini sebagai sebuah kesaksian betapa doa itu yang berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan jawab. Dan hari ini yang keempat, kita bisa menyaksikan, merasakan jawaban doa Tuhan ini dari Bapak Ibu datang ke sini, lalu kita nanti akan pulang ke masing-masing, dan Bapak Ibu alami. Bapak Ibu happy? Amin. Diberkati, amin. Pulangnya pasti happy. Aduh, luar biasa hamba-hamba Tuhan ini ya. Luar biasa sekali. Rasanya itu saja. Nanti panjang lebih khotbahnya Pak John, nanti kepanjangan ya. Sampai di sini saja apa yang saya bisa sampaikan. Dan mari kita bersama-sama ungkapkan kebaikan Tuhan, nyatakan kebaikan Tuhan melalui haleluya 3 kali dengan bertepuk tangan. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Luar biasa. Terima kasih, Tuhan berkati kita semuanya. Terima kasih Pak Edi. Bentar, absen dulu. Nanti kelihatan yang datang siapa, yang nggak datang siapa. Saya biasanya tiap minggu selalu ngabsen jemaat dengan cara gitu, tak fotoin nanti. Ini kemana orang ya? Ini kemana gitu. Jadi kalau saya motret itu absen. Saya ingin langsung saja menyampaikan firman Tuhan ya. Saya sudah pesan sama istri saya, jangan lama-lama, ngantuk semua katanya gitu. Kita baca dalam Injil Lukas pasal 2. Mulai ayat yang ke-8. Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemudian kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, janganlah takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat-malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan.
Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara, orang-orang pertama yang mendengar berita tentang kelahiran Tuhan Yesus itu gembala. Ya, semua orang belum ada yang tahu, kecuali Yusuf dan Maria tentunya ya. Semua orang belum ada yang tahu. Yang diberitahu secara khusus oleh Tuhan itu adalah gembala. Kenapa gembala? Saudara, ya, pertanyaannya kenapa gembala yang dipilih? Di dalam Alkitab, saudara, sepanjang sejarah suci, sepanjang sejarah Alkitab, Tuhan selalu bekerja melalui gembala. Habel apa? Habel gembala. Abraham gembala. Ishak gembala. Yakub gembala. Ke-12 anak Yakub gembala. Yusuf yang kemudian menjadi Perdana Menteri di Mesir gembala. Musa yang membebaskan orang Israel gembala. Daud gembala. Tuhan sendiri gembala yang baik. Saudara, gembala itu menduduki kedudukan yang istimewa di hati Tuhan. Ya, Tuhan memilih gembala. Di sini gembala bukan? Di sini para gembala bukan? Para gembala. Para gembala. Kepada para gembala Tuhan memberikan pernyataan dan penyataan secara khusus. Kenapa begitu? Saudara, karena gembala itu sifatnya, karakternya itu khas. Ya, khas. Selain gembala tidak punya karakter kayak gitu. Ya. Dan seyogianya karakter ini ada pada saya dan saudara. Gembala-gembala di orang Efrata itu, ya, Tuhan datang kepada mereka karena mereka punya karakter gembala. Ya, malam itu musim dingin. Malam itu musim dingin. Dingin sekali. Lalu mereka ada di luar. Ngapain? Menjaga domba. Menjaga domba. Mereka kalau mau pulang selimutan juga bisa lah, ya. Ya. Adem lah pulang selimutan, tapi tidak. Mereka jaga domba. Itu gembala. Itu gembala. Saya ada 2 video. Ini gembala, ini kayak gini gembala itu. Coba, mungkin bisa saudara lihat. Sampai kabur ya. Nah, itu gembala. Video yang kedua.
Itu gembala, saudara. Habis ditulungi nyemplung maning, tetap ditolong. Nyemplung lagi, tolong lagi. Yang kedua, dia berada di tempat yang berbahaya. Ya. Sebetulnya ini yang kedua itu terjadi di satu negeri, di mana jumlah dombanya lebih banyak dari jumlah manusianya. Satu manusia 5 domba. Orang kalau punya domba di situ ribuan, ya. Tapi toh ada satu yang nyangsang di atas, dia mau bersusah payah mengambil. Nggak bilang, sudah nggak apa-apa lah daripada saya sendiri nanti jatuh. Ya, dia mau ambil, dia tolong domba itu. Itu gembala. Itu gembala, paham ya? Itu karakter gembala, saudara. Ya, itu sifat gembala. Peduli pada dombanya, waspada, rela berkorban dan berjuang untuk menyelamatkan dombanya. Ya, ini kan saya ngomong sama para gembala, pengalamannya mesti kayak gitu ya toh, mengobati yang luka, ya. Membalut yang luka, mencari yang hilang, mengobati yang sakit. Ya enggak? Ya enggak? Ya enggak? Ya, tenan. Enggak golongan tertentu saja yang diobati, yang diperhatikan. Enggak golongan tertentu saja. Tapi di sini enggak. Tapi takutnya saudara, banyak gembala sekarang itu seperti itu. Perhatian hanya pada golongan tertentu. Ya. Aduh, kalau orang miskin, orang susah kita datang, keluhannya enggak habis-habis, nangis, dia nangis juga, kitanya juga ikut nangis, enggak habis-habisnya, ditulungi nyemplung lagi. Kalau yang miskin kan gitu. Ya. Nah, tapi kalau yang sebaliknya kan enak. Kita datang ketawa-ketawa, disuguhi makan, diajak makan, pulang dikasih amplop, iya toh? Yang mana yang diperhatikan? Saudara, Tuhan milik gembala yang sifatnya benar. Ya, yang sifatnya benar. Punya perhatian kepada semua domba. Sudah ditulungi nyemplung lagi. Nggak pada akhirnya bilang, wes karepmu gitu. Kadang-kadang kan gitu ya. Saya kadang-kadang karepmu lah, sudah capek aku nulungi kamu. Tapi Tuhan memilih gembala karena sifatnya ini. Karena sifat gembala itu gitu. Ya. Karena sifat gembala itu gitu. Coba dieling-eling domba saudara. Domba saudara gimana? Dieling-eling, ya. Ada. Ya, wis dieling-eling lah. Gimana kita memperlakukan domba-domba itu? Dieling-eling ya, dieling-eling. Ada yang jengkelin terus. Ya. Ada yang sudah ditolong masih ngerasani di luar ada. Ya. Tapi jangan bilang, biar aja serigala berbulu domba. Jangan bilang gitu ya. Jangan begitu. Ya. Kita tidak bisa memutuskan mereka itu serigala berbulu domba atau hanya domba yang nakal. Ya. Jadi itulah sebabnya Tuhan memilih gembala. Ya. Di tangan gembala Tuhan percaya umatnya sejahtera. Tidak akan dibiarkan sendiri. Ya. Tidak akan dibiarkan sendiri. Ya, memang, tapi bilang istri saya nggak boleh lama-lama, saudara. Nah,
Gitu aja, sampai situ aja habis ya. Perhatikan ya saudara-saudara ya. Tuhan memilih saudara menjadi gembala. Ya. Dan kepada saudara lebih dulu Tuhan menyatakan kehendaknya terhadap jemaat yang dipercayakan kepada saudara. Ya. Pada saudara Tuhan lebih dulu menyatakan pada gembala. Gembala yang mana? Gembala yang tadi rela berjaga-jaga untuk dombanya. Ya, gembala yang rela berjaga-jaga untuk domba-dombanya. Caranya gimana? Ya tadi diabseni dombanya ya. Tapi kan punya HP, foto lah. Tetelengi siji-siji ya. Ini kok lama nggak datang gitu ya. Ini kemana, jadi bisa kontak gitu ya. Lalu ya sebetulnya sudah berjaga-jaga atas domba-domba. Doakan mereka satu persatu. Satu persatu. Satu persatu. Satu persatu. Kenali domba-dombamu satu persatu. Sampai anak-anaknya sekolah di mana harus tahu. Harus tahu. Anak-anaknya sedang apa, usahakan seorang gembala tahu. Ya. Ya, berjaga-jaga atas domba-domba. Di gembala-gembala. Seperti orang-orang gembala-gembala di Efrata. Ya. Mengorbankan diri untuk kesejahteraan domba-dombanya. Ya, terus gembala itu waspada, apa ya? Cepat tanggap. Nggak, nanti aja lah. Kalau tadi itu ditunggu nanti aja keburu mati dombanya. Ya, cepat tanggap terhadap keadaan dombanya, cepat tanggap terhadap apa yang diperlukan dombanya. Saudara, hari itu mereka mendengar kabar tentang kelahiran Yesus. Mereka tidak rapat dulu bentuk panitia. Ya, kalau kita kan kebanyakan rapat dan bentuk panitia. Mereka tidak rapat dulu bentuk panitia. Tapi mereka bilang, ayo kita ke Bethlehem. Kenapa ke Bethlehem? Karena di sana Yesus ada. Mari kita ke Bethlehem. Lalu mereka cepat pergi ke Bethlehem. Ya, Bethlehem, dan di sana mereka menjumpai Yesus. Saudara, Bethlehem itu artinya apa sih? Rumah roti. Yesus sendiri bilang, aku adalah roti yang hidup. Ya, jadi maksud saya gini saudara, kembali ke Bethlehem, ke rumah roti, menjumpai roti yang hidup. Itu penting. Gembala bagaimana bisa memberikan mana kepada jemaat kalau dia tidak mengambil itu roti yang hidup itu sendiri. Iya toh? Harus saudara. Seorang gembala dia harus kenyang, dia harus memiliki roti yang hidup itu untuk dibagikan kepada jemaat. Itu dibagikan kepada jemaatnya. Caranya gimana? Baca Alkitab, saudara. Ya harus ngerti. Tapi saudara baca enggak? Baca enggak? Singkatan baca Alkitab siapa? Ada yang katam baca Alkitab enggak? Semua katam. Iya. Ya, firman-Mu kata Petrus, firman-Mu itu manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan Yesus adalah firman yang menjadi daging. Tuhan Yesus adalah roti hidup. Ya, gimana kita bisa membagikan Yesus kepada jemaat kalau kita sendiri tidak katam baca Alkitab?
Kemarin saya baru baca satu orang yang pendeta, satu pendeta yang setiap minggu ini dia khatam baca Perjanjian Baru. Setiap minggu. Dia khatam baca Perjanjian Baru. Bayangkan setahun berapa kali baca Perjanjian Baru berarti? 52 kali. Ya. Dan saya baca dari biografinya. Tempat tidurnya itu dipenuhi buku Alkitab. Ya saudara, suatu kali ada seorang yang datang ke saya, waktu itu saya sakit bareng Pak Masdur. Dia tuh sakitnya lebih parah dari saya tapi nengok saya. Dia datang nengok, Pak Masdur kurus sekali sih bilang. Nah, ada yang busuk sama saya, dia bilang, Om sekarang baca apa? Baca Alkitab, dia bilang. Habis itu baca apa lagi Om? Baca Alkitab. Enggak Om, yang lainnya apa? Alkitab, dia bilang. Ya, Alkitab. Ya, datang ke Bethlehem roti yang hidup. Yesus roti yang hidup. Gembala, cepat baca Alkitab. Ya, responsif. Ada berita dari Tuhan, respons. Apa? Cepat tanggap. Ya, dan mereka mendapatkan roti yang hidup itu, saudara. Ya, ini saudara bisa dapatkan hanya dari Alkitab. Baca Alkitab saudara. Baca Alkitab saudara. Lalu hasilnya di dalam Lukas tadi dikatakan, setelah melihatnya, mereka memberitahukannya kepada semua orang yang mereka jumpai. Ya apa? Pendeta kan gitu. Ada orang bilang pendeta mau jual apa aja. Memang kita bicara, tapi dibicarakan bukan perkara yang sia-sia. Ya toh? Kita melihat punya persekutuan pribadi dengan Tuhan Yesus, roti yang hidup itu. Kita beritakan itu. Jadi maksud saya gini, kalau kita khotbah itu dari hati. Khotbah itu dari hati. Ya. Saya bisa saja khotbah yang dari otak. Ya. Mungkin lebih bagus karena itu dari apa yang saya pelajari. Ya, melampaui apa yang saya lakukan. Tapi khotbah itu dari hati. Kita bukan orang yang cuma ngomong, tapi memberitakan apa yang kita alami. Kenapa gembala? Karena gembala itu begitu. Karena gembala itu begitu. Khotbah itu dari hati, saudara. Ya. Khotbah dari hati. Jadi mereka ceritakan apa yang mereka lihat. Mereka ceritakan apa yang mereka alami. Karena itu pendidikan tinggi perlu, tapi tidak perlu juga. Ya, perlu tidak perlu juga. Ya, bingung juga ya. Perlu, tapi nggak perlu gitu. Karena apa? Nggak mutlak gitu. Ya, nggak mutlak gitu. Kita bicara dari hati. Ya, kalau kita bicara dari hati, itu beda. Itu beda. Dan kepada saudara, Tuhan mempercayakan satu berita yang penting tentang Yesus. Ya, bukan lagi Yesus yang bayi, tapi Yesus yang akan datang sebagai Raja. Ya, beritakanlah. Beritakanlah. Kadang-kadang sebagai gembala kita capek, kita tuh jenuh. Ya, kenapa? Susah saya pikir, kalau capek dan jenuh, mungkin karena tidak berasal dari hati. Pada waktu gembala-gembala itu memberitakan tentang apa yang mereka lihat tentang Yesus, apa yang mereka alami tentang Yesus, hati mereka penuh dengan sukacita.
hati mereka penuh dengan sukacita. Rasul Yohanes berkata dalam 1 Yohanes pasal 1, 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4. Apa yang kami alami, apa yang kami lihat, apa yang kami jamah tentang firman hidup, itu kami beritakan kepada kamu, supaya kamu beroleh persekutuan dengan kami, dan supaya sukacita kami menjadi sempurna. Jadi supaya sukacita si pemberita ini menjadi sempurna. Sukacita seorang pemberita firman yang memang dia melakukannya dari hati, bukan berasal dari pujian orang. Waduh om, khotbahnya bagus tadi. Wah itu berbahaya, bikin kepala jadi besar. Ya, bikin kepala jadi besar. Ya, ia menjadi sukacita seorang gembala dalam memberitakan firman adalah satu jaminan dari Tuhan. Kamu sudah menyampaikan yang benar. Kamu sudah memberitakan yang benar. Yang aku beritakan kepada kamu. Yang aku sudah kasih tahu kepada kamu. Ya. Jadi sekarang kan orang berlomba-lomba kalau khotbah pakai bahasa-bahasa macam-macam. Ya, saya pikir ya silakan aja lah. Tapi kalau saya secara pribadi, meskipun saya tahu saya enggak. Ya, meskipun saya tahu saya enggak. Saya harus beritakan sesuatu yang berasal dari hati. Ya, dan sukacitanya bukan dari pujian orang, tapi dari satu jaminan. Kalau saya berdoa, ya kamu sudah beritakan yang benar. Tuhan memberi gembala untuk mendengar berita tentang Natal, dan Tuhan memilih gembala untuk memberitakan berita tentang Yesus. Lakukan ya, lakukan ya, lakukan ya. Setiap Natal kita selalu menyalakan lilin, dan lilin itu sebagai lambang dari terang itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Dan saat ini ada 7 lilin yang berada di depan. Ya, untuk penyalaan lilin yang pertama, dengan kasih mohon Bapak Pendeta John Petrus Gunawan selaku Gembala Sidang GBI Raja Wali untuk menyalakan yang pertama, dan langsung berdiri di sebelah ya, bisa menyalakan yang paling tinggi nih. Bebas ya, dan berdiri di sampingnya. Untuk lilin yang kedua, dengan kasih Bapak Pendeta Yohanes Masdur sebagai Ketua PPHTGD, dan langsung menempatkan diri di sebelah Pak John. Untuk lilin yang ketiga, dengan kasih Bapak Pendeta Amos Hutapea dari API, Asosiasi Pendeta. Selanjutnya lilin yang keempat, dengan kasih Bapak PDP Edi Subandi sebagai Koordinator Misi GBI Raja Wali. Untuk lilin yang kelima, dengan kasih Bapak Pendeta Yohanes Suparno mewakili Bamak. Dan lilin yang keenam, dengan kasih Bapak Pendeta Lukas Oi sebagai wakil dari BPD GSCA Jateng DIY. Dan lilin yang terakhir, dengan kasih Bapak Pendeta Yoel sebagai wakil dari PPHTGD. Dan saya mengundang semua jemaat untuk bangkit berdiri, para hamba-hamba Tuhan.
bersama kita nyalakan lilin LED-nya. Kita akan menyanyikan bersama-sama Malam Kudus Sunyi Senyap. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sudah memuji, menyembah dan mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita juga akan mendengarkan persembahan pujian dari para hamba-hamba Tuhan. Monggo waktu dan tempat dipersilahkan.